menjelaskan bagaimana cara penyusunan portofolio yang akan sama-sama Bapak Ibu susun dalam rangka proses RPL program profesi insinyur. Saya langsung saja. Nah, nanti kalau pada saat penyajian ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu tulis saja dulu di chatting ya. Nanti begitu selesai semua saya jelaskan, saya akan jawab satu per satu. Kemudian nanti juga kita bisa diskusikan secara langsung gitu. Jadi takutnya kan lupa Bapak Ibu kan. Kalau begitu ada yang agak ragu, silakan aja langsung ditulis di chat roomnya. Selesai nanti saya jelaskan satu per satu. Saya akan jawab satu per satu pula yang dari chat room. Dan selesai yang di chat room, kita bisa lanjutkan kalau waktu masih ada ya. Kita akan lanjutkan dialog lah gitu. Kalau ada yang dirasakan ragu. Kalau suara saya nanti tidak begitu jelas, mohon diingatkan saja Bapak Ibu ya. Ya, saya mohon izin untuk share screen dulu. Baik, saya akan ambil satu contoh ini dari alumni profesi insinyur jalur RPL yang baru selesai tahun kemarin. Nah, format file portofolio ini nanti akan diberikan oleh Prodi. Bapak Ibu bisa komunikasi dengan bagian akademik di Prodi kita, mungkin dengan Bu Elvi atau staf kita lainnya. Silakan aja untuk eh, mendapatkan file Microsoft Word mungkin ya. Nah, ini bagian covernya. Biasa saja, tidak ada hal khusus. Kemudian di bagian pertama dari portofolio ini isinya data pribadi, jadi nama lengkap Bapak Ibu silakan dituliskan, tempat tanggal lahir, kemudian ini dikosongkan aja ya, ini nomor ada kalanya diisi dengan nomor induk mahasiswa ya. Jadi bisa diganti dengan nomor induk mahasiswa. Kemudian alamat rumah, kota, intinya di bagian ini seluruhnya adalah data yang sifatnya personal. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan yang paling utama itu adalah lembaga atau perusahaan tempat bekerja kita saat ini. Kalau Bapak Ibu praktisi ya disebutkan nama perusahaan ya, ya bukan bukan apa ya, bukan jabatan gitu ya, tapi nama perusahaannya. Kalau dosen disebutkan secara lengkap, eh, paling tidak ya fakultasnya. Tapi sangat disarankan sampai dengan prodinya, program studinya, karena home base-nya kan basisnya adalah program studi. Jadi di lembaga atau perusahaan tempat kerja, ini kita isi nama institusinya. Ya, kalau yang contoh di sini, ini keliru gitu ya. Ini nama jabatan, tapi yang benar adalah nama institusi kita. Jadi PT ABC atau Prodi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Andalas, misalnya seperti itu. Kemudian alamat, juga alamat perusahaan, kotanya, kode pos, dan seterusnya. Bagian ini adalah bagian yang memuat informasi terkait dengan perusahaan kita atau lembaga tempat kita bekerja saat ini. Itu bagian informasi. Kemudian berikutnya, Bapak Ibu akan diminta untuk mengisi informasi yang berkaitan dengan pendidikan formal, S1, S2, dan S3.
Jadi nanti nama perguruan tingginya, fakultasnya, kemudian prodinya, kota di mana universitas itu, negara, tahun lulus, gelar yang diperoleh, judul tugas akhir, atau skripsi atau tesis ya sesuai dengan tingkat atau jenjang pendidikan akademiknya. Kemudian uraian singkat berkaitan dengan tugas akhir atau tesis atau disertasinya. Ini tidak ada batasan kata, ya, bebas tapi tidak perlu terlalu rinci karena kita ingin mengetahui pengalaman pekerjaan yang pernah Bapak Ibu lakukan yang berkaitan dengan pendidikan formalnya ketika S1, S2, dan S3. Selanjutnya IPK lulus, kemudian judisiumnya, gitu. Apakah cum laude dengan pujian, gitu, atau apa ya, cum laude atau dengan pujian, atau sangat baik, baik dan seterusnya. Jadi di bagian pendidikan ini S1, S2, dan S3. Kan ada kalanya juga Bapak Ibu ada yang melalui pendidikan diploma ya. Itu tidak dimasukkan, yang diisikan di sini hanya S1-nya saja. Ya berikutnya S2, S3 otomatis ya kalau memang jenjang itu sudah diselesaikan silakan dituliskan. Jangan sampai tidak dituliskan kalau Bapak Ibu memang sudah pada jenjang S2 dan S3. Itu untuk data portofolio pendidikan. Kemudian bagian yang ketiga adalah daftar organisasi, profesi ataupun organisasi lainnya yang pernah diikuti, baik masih aktif maupun sudah tidak aktif lagi. Tapi ini hanya berlaku setelah Bapak Ibu selesai pendidikan program sarjana. Jadi ketika mahasiswa jangan dimasukkan. Jadi organisasi yang bisa diklaim adalah organisasi setelah tanggal ijazah S1. Nah, itu yang bisa dimasukkan di dalam bagian daftar organisasi. Baik organisasi yang Bapak Ibu masih aktif maupun sudah tidak aktif lagi. Saat ini katakanlah tidak aktif lagi, tidak apa-apa dimasukkan saja. Nanti kan di periodenya bisa dituliskan dari tahun berapa sampai tahun berapa. Nah, kemudian di kolom aktivitas dan jabatan dalam organisasi, kalau di anggota, ya dituliskan saja anggota, dan aktivitasnya itu tidak perlu terlalu detail seperti contoh ini, gitu ya. Jadi cukup singkat ya, kalau anggota ya kegiatannya di program profesi insinyur itu eh, ya sifatnya hanya apa ya, mengikuti program-program kegiatan yang dilaksanakan oleh PII ya sudah cukup gitu, enggak tidak harus sedetail seperti contoh ini gitu. Jadi ini intinya adalah eh, organisasi yang kita ikuti terhitung setelah lulus program pendidikan sarjana. Itu untuk organisasi Bapak Ibu. Eh, Misalkan di sini juga ada yang ikut asosiasi, masuk juga di sini. Ya organisasi apa saja gitu. Eh, yang ASN itu ada juga memasukkan Korpri, itu masuk, nggak ada masalah, boleh dimasukkan. Tapi yang paling utama, karena ini nanti kaitannya, portofolio ini kan eh, berkaitan dengan relevansi organisasi yang Bapak Ibu ikuti yang berkaitan dengan pengembangan kompetensi keinsinyuran. Maka organisasi yang bisa diklaim yang memiliki nilai adalah organisasi-organisasi yang punya relevansi langsung dengan apa ya, pengembangan kompetensi keinsinyuran gitu. Jadi misalnya contohnya Bapak Ibu aktif di organisasi
sosial ya, sosial misalnya STM gitu, itu tidak relevan ya dengan kompetensi keinsinyuran. Tapi kalau Korpri, ya Korpri karena Korpri itu organisasi cukup luas, ini khusus yang ASN, dan dia bagian dari apa eh, kewajiban ya sebagai aparatur sipil negara itu masih relevan dimasukkan di dalam organisasi apa daftar organisasi dalam kasus ini gitu ya. Selanjutnya terkait dengan tanda penghargaan Bapak Ibu yang pernah diterima, eh, ini adalah tanda penghargaan yang bisa Bapak Ibu klaim yang berkaitan dengan pendidikan setelah selesai program pendidikan sarjana gitu ya. Jadi lulusan terbaik misalnya ini boleh diklaim. Eh, Kemudian ada juga untuk yang ASN itu tanda penghargaan masa bakti ya Satya Lencana itu bisa. Kemudian eh, Bapak Ibu ada mengikuti satu program short course, workshop atau program-program yang sifatnya teknis dan menjadi peserta terbaik, itu juga bisa diklaim di tanda penghargaan ini. Dan berikutnya bagian pendidikan atau pelatihan yang pernah diikuti. Intinya di sini adalah training-training yang pernah kita ikuti, Bapak Ibu. Tapi training-training yang boleh diklaim di sini yang relevan dengan bidang keinsinyuran yang sedang kita tekuni. Jadi konsistensinya itu wajib. Misal contohnya begini, Bapak Ibu, ini misal contoh ekstrim aja, bekerjanya di bidang konstruksi, tetapi ada mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan eh, sistem informasi misalnya, yang sistem informasinya itu tidak ada kaitannya dengan kegiatan konstruksi, itu memang tidak relevan. Gitu. Tapi kalau sistem informasinya itu sistem informasi yang berkaitan dengan pekerjaan konstruksi, itu masih relevan. Jadi bukan asal training gitu. Jadi semua training yang pernah Bapak Ibu ikuti yang relevan dengan keprofesian insinyur sesuai dengan bidang pekerjaannya. Kita ada beberapa contoh itu. Ada satu insinyur punya background mesin dan dia bergabung dalam Badan Kejuruan Mesin. Bidang pekerjaannya itu di K3 gitu. Di bidang K3 eh, itu ya bisa diklaim, nggak ada masalah. Nah, karena K3 keselamatan kerja ini lebih banyak ditekuni di Badan Kejuruan Teknik Industri, nah beliau itu pindah dari Badan Kejuruan Mesin ke Badan Kejuruan Teknik Industri dengan argumentasi eh, pengalaman-pengalaman beliau sebagai seorang profesional yang sudah berpuluh tahun ya di bidang K3, kepindahan bidang kejuruannya ini diterima oleh apa ya Badan Kejuruan Teknik Industri. Nah, itu berkaitan dengan keberlanjutan keprofesian beliau karena bidang pekerjaannya K3 dan K3 itu lebih banyak eh, kebetulan K3-nya kan K3 pabrik ya. Itu lebih banyak ditangani oleh Badan Kejuruan Teknik Industri. Jadi poinnya di sini, Bapak Ibu silakan isi kegiatan-kegiatan pelatihan yang pernah diikuti yang sangat relevan dengan bidang keahliannya. Jadi nama pendidikan, nama pelatihannya, pelatihannya itu eh, ya nama apa? Nama trainingnya, penyelenggaranya, institusi penyelenggaranya siapa, dan dilaksanakan di mana. Kemudian ini cukup bulan dan tahun saja.
kemudian berapa jam pelatihannya itu, dan materi pelatihan yang di materi pelatihan yang diikuti itu kontennya seperti apa. Singkat saja, nggak perlu terlalu detail. Nah, Bapak Ibu, ini terkait dengan portofolio, tidak khusus di kita, di Prodi, itu tidak mengharuskan Bapak Ibu melengkapi klaim-klaim ini dengan semua dokumen, tidak harus. Tapi khusus untuk ijazah itu wajib ada dokumennya gitu. Enggak ya kita kan jadi ragu, benar nggak Bapak Ibu sudah selesai S1, apalagi ada S2, S3-nya. Itu wajib ada. Nah, kemudian pengalaman organisasi tadi itu juga tidak harus ada dokumen SK-nya atau kartu anggotanya gitu, nggak masalah jika tidak ada. Tapi kalau dia PII, ya Bapak Ibu lampirkanlah kartu anggota PII. Jadi kalau misalkan ada organisasi lain yang kebetulan dokumennya itu tidak tersedia atau tidak terarsipkan, mungkin sudah tidak aktif sudah lama, ya itu tidak apa-apa, tidak perlu dilampirkan. Tapi Bapak Ibu boleh klaim, nggak ada masalah. Nanti ketika panel sidang keinsinyurannya, eh, secara dialog akan kita konfirmasi. Gitu. Jadi jangan karena dokumennya tidak ada, tidak punya arsip, Bapak Ibu skip, Bapak Ibu kosongkan, sayang, rugi, nanti nilainya itu tidak tercapai kan. Ini silahkan saja diklaim, nggak ada masalah. Nah, tapi untuk yang sangat-sangat kritikal seperti klaim menjadi anggota PII tapi tidak punya kartu anggota, itu kan mencurigakan. Ya, karena KTA PII kan sangat mudah ya untuk kita dapatkan mekanismenya itu, apalagi dia sifatnya kan elektronik, kartu elektronik gitu. Nah, itu silakan Bapak Ibu jangan sampai dikosongkan yang organisasi profesi. Organisasi yang diikuti. Kemudian yang pendidikan pelatihan ini juga sama. Apa saja pelatihan yang pernah Bapak Ibu ikuti, tapi yang sifatnya memang formal, ya, pelatihan sifatnya formal dan ada sertifikatnya. Jika tidak ada sertifikatnya, tidak apa-apa, tidak dilampirkan sertifikatnya, tapi tetap saja diklaim, tetap saja diklaim. Nah, demikian juga ada kegiatan yang memang dia tanpa sertifikat ya, mungkin tidak ada sertifikat, tapi kegiatan itu formal, diselenggarakan oleh lembaga yang formal. Eh, Misalnya pelatihan cuma 4 jam karena setengah hari ya, dari jam 9 sampai jam 4 misalnya gitu. Efektifnya katakanlah 4-5 jam atau 4 jam efektif gitu ya, karena ada dipotong waktu istirahat lain-lain. Tapi tidak ada sertifikatnya. Tapi training itu diselenggarakan oleh lembaga negara atau oleh institusi resmi formal, itu Bapak Ibu boleh klaim, tidak masalah. Ya kalau nantinya ini kan bermanfaat bagi Bapak Ibu ketika ingin mengajukan insinyur profesional. Nah, di insinyur di FAIP ya, formulir aplikasi insinyur profesional itu memang sangat diharapkan bukti dokumen pendukung. Nantinya ya di badan kejuruan Bapak Ibu masing-masing ya ketika ingin mengajukan insinyur profesional. Syarat insinyur profesional itu kan bisa Bapak Ibu ajukan ketika sudah dinyatakan lulus program pendidikan profesi insinyur. Setelah dapat gelar insinyur baru Bapak Ibu bisa ajukan insinyur profesionalnya itu. Nah, di sana mereka sangat ketat terkait dengan dokumen itu. Ya meskipun tetap bisa ada toleransi ya untuk beberapa hal. Tapi jangan sampai 10 training yang Bapak Ibu klaim, satu pun tidak ada dokumen pendukungnya ya tentu tidak bisa diterima kan. Nah, dokumen pendukung ini bukan hanya bentuk sertifikat gitu, tapi kartu eh, bukti peserta, misalnya kartu peserta itu juga bukti. Surat undangan sebagai peserta pelatihan itu juga bukti. Tidak harus sertifikat. Itu yang kita maksud dokumen pendukung. Jadi kalau lebih lengkap, ada undangannya, ada sertifikat selesai pelatihan, ada apa
kartu pesertanya itu ya sangat sangat baik, itu lebih lengkap, lebih baik. Nah, itu Bapak Ibu yang untuk bagian pendidikan atau pelatihan. Jadi diisikan eh, bulan tahunnya jangan lupa. Nah, ini misalkan Bapak Ibu kan ada juga yang sudah sangat lama bekerja terhitung selesai pendidikan S1. Bisa saja di 15 tahun yang lalu pernah mengikuti pelatihan, dokumennya itu udah ini ya, sudah tidak ada, mungkin udah lama atau rusak atau ya kejadian macam-macam gitu ya. Tapi Bapak Ibu memang pernah ikuti dan ingat gitu. Tahunnya ingat, bulannya lupa misalnya. Cukup tuliskan tahunnya saja, nggak masalah. Meskipun tidak ada dokumen, tidak masalah. Silakan diisikan. Ya. Jadi untuk RPL di kita di UNAN, eh, kita tidak tidak mensyaratkan wajib melampirkan seluruh dokumen, tidak. Ya kita bisa maklumi. Jadi kalau misalkan kegiatan itu 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, tidak tersedia dokumennya, ya kita ya bisa maklumi. Paling kita akan konfirmasi ketika panel nanti, ini kegiatannya nih seperti apa gitu. Masih ingat nggak dong narasumbernya dari mana? Itu kan bagian dari kita ingin mengklarifikasi bahwasannya Bapak Ibu memang benar mengikuti kegiatan itu. Khusus untuk pendidikan profesi kita. Tapi untuk Bapak Ibu mengajukan insinyur profesional, nah ini harus hati-hati. Kalau tidak ada dokumen pendukung, eh, ya bisa jadi kegiatan tersebut tidak diakui oleh asesor apa ya di badan kejuruannya masing-masing. Nah itu untuk pendidikan dan pelatihan. Berikutnya yang harus kita isi Bapak Ibu adalah yang berkaitan dengan kalau tadi pendidikan pelatihan, kalau ini pendidikan pelatihan manajemen, yang manajemen. Saya scroll up lagi, kalau yang tadi adalah training, pendidikan, pelatihan yang sifatnya teknis dan keprofesian, teknis gitu. Ya benar-benar teknis yang relevan. Eh, jadi kira-kira gini ilustrasinya, ini khusus yang dosen mungkin yang paling mudah menganalogikan. Eh, Bapak Ibu ada mengikuti pendidikan akademik gitu, tapi tidak linier misalnya gitu. Ya. Nah, kalau yang linier masuk di kelompok 4 ini, pendidikan pelatihan. Kalau yang tidak linier gitu ya, jadi dianggap kursus biasa gitu ya, meskipun nilainya tinggi, itu masuk yang di kelompok 6 ini. Kira-kira gitu ilustrasinya. Nah, jadi sama, misalkan Bapak Ibu bidangnya elektro, pelatihan-pelatihan terkait dengan bidang keteknikan ya, elektro dalam arti luas, itu masuk di kelompok 5 tadi. Tapi katakanlah Bapak Ibu ada mengikuti pelatihan manajerial. Nah, itu masuk yang di 6 ini. Misalkan pelatihan quality assurance, itu masuk di sini gitu. Mengikuti pelatihan apa ya? Misalnya dosen penyusunan RPS itu masuk di sini. Misalnya pelatihan eh, menjadi apa ya? Penyusunan proposal penelitian itu masuknya di kelompok 6 ini, yang manajemen gitu. Itu bedanya. Selanjutnya Bapak Ibu yang perlu kita isi, eh, Bapak Ibu harus punya referensi yang bisa dikontak untuk dikonfirmasi personality dari Bapak Ibu. Ini biasanya kita akan menggunakan kolega kita. Kalau untuk pengajuan insinyur profesional nantinya, yang harus memberi rekomendasi Bapak Ibu adalah insinyur profesional. Ya. Jadi misalnya Bapak Ibu menduga akan mendapatkan insinyur profesional media, ya minimal yang ngasih referensi adalah IPM. Itu untuk nantinya ya ketika Bapak Ibu mengajukan insinyur profesional. Tapi untuk program pendidikan kita, ini boleh kolega yang tahu betul pekerjaan keinsinyuran Bapak Ibu. Bisa atasan langsung, bisa teman kerja. Tidak harus insinyur. Ya, tidak harus insinyur. Jadi orang yang memang mengenal
dalam pengertian mengenal pekerjaan-pekerjaan yang pernah Bapak Ibu eh, laksanakan. Nah, ini yang kita masuk referensi. Nah, kemudian di portofolio ini juga Bapak Ibu akan dimintai opininya, pandangannya terkait dengan bagaimana penerapan etika profesi ketika Bapak Ibu melakukan pekerjaan. Jadi di sini pernyataan yang bersifat umum berdasarkan pengalaman kita. Jadi bukan teori gitu. Silakan aja Bapak Ibu beropini. Di sini tidak ada salah benar. Jadi tidak ada salah benar di sini. Ya. Ya karena kalau pemahaman kita terkait etika itu ya pasti universal ya. Tidak mungkin kita mengatakan dapat melakukan pekerjaan dengan berbohong. Itu kan nggak mungkin gitu. Jadi tidak ada benar salah. Ini tidak ada penilaian benar salah. Tapi di bagian ini eh, kita akan menilai pandangan Bapak Ibu terkait dengan pemahaman Bapak Ibu ya terkait dengan profesionalisme itu seperti apa sih gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, portofolio ini kita gunakan karena kan program profesi insinyur yang Bapak Ibu ikuti kan RPL, rekognisi pembelajaran lampau. Seluruh komponen-komponen di portofolio ini akan kita ekivalensikan dengan 24 SKS atau setara dengan 6 mata kuliah yang akan diklaim di dalam transkrip. Jadi ada mata kuliah profesionalisme, ada mata kuliah kode etik, ada mata kuliah keselamatan kerja, ada mata kuliah seminar, itu seminar nanti ketika panel itu Bapak Ibu kan presentasi, ada mata kuliah proyek keinsinyuran atau laporan teknik. Nah ini di RPL kan nanti Bapak Ibu diminta salah satu persyaratan dokumennya untuk bisa masuk ke tahap panel, punya laporan teknik atau laporan penelitian. Nah itu nanti akan kita ekivalensikan nilai-nilainya. Nah, makanya di bagian nomor apa ini, Bapak Ibu yang di bagian 8 ini bagian dari penilaian kita terhadap mata kuliah yang terkait dengan profesionalisme. Jadi Bapak Ibu cukup apa ya, apa ya, berpendapat saja gitu, nggak ada masalah. Tidak bicara benar salah di sini. Ya, karena itu sudah universal ya, tidak mungkin eh, Bapak Ibu apa bertolak belakang ya dengan hati nurani itu kan nggak mungkin lah. Jadi tidak pernah ada yang salah lah di bagian ini. Ya. Tapi sangat kita sarankan ya tidak normatif, teoritikal lah gitu ya. Bapak Ibu kasih aja apanya spesifik yang menurut Bapak Ibu memang itulah sikap yang Bapak Ibu ambil dalam melaksanakan pekerjaan selama ini. Nah ini yang bagian 8. Selanjutnya bagian 9 ini banyak ya Bapak Ibu. Jadi tidak berat, itu cuma merepotkan saja, time consuming lah. Jadi memang harus dari sekarang ya harus dicicil-cicil mengisinya. Nah, berapa banyak harus diisi gitu ya? Minimal 5 tahun terakhir, pengalaman 5 tahun terakhir. Ya mulai dari yang sekarang aja nggak apa-apa. Jadi 2023, 22, 21, 20, 19, 18 itu udah cukup. Untuk RPL ya, Bapak Ibu ya. Tapi kalau nanti Bapak Ibu ingin mengajukan insinyur profesional, itu rugi kalau tidak dimulai dari sejak lulus S1. Karena semakin banyak yang diklaim, itu semakin besar kan poinnya, sehingga level eh, keprofesionalannya itu bisa jadi lebih tinggi kan. Kalau tidak ya nanti hanya insinyur profesional pratama aja. Kita berharap minimal kalau RPL ini sudah mampu di level profesional media. Tapi khusus untuk kita RPL karena ini kita juga sifatnya membekali, yang kita targetkan memang
minimal nilai IPP, insinyur profesional pratama, maksudnya setara itu. Jadi setara itu 2 tahun aja sebenarnya kalau Bapak Ibu banyak kegiatan udah cukup. Tapi kita kan takut-takut juga ya. Jadi aman ya 5 tahun. Gitu. Jadi misalkan Bapak Ibu udah bekerja 20 tahun, 15 tahun, kan repot juga tuh ngambil terlalu jauh ke belakang ya. Boleh Bapak Ibu ambil 5 tahun yang terbaru aja. Mungkin itu dokumen yang paling lengkap, mungkin itu informasi yang paling akurat, cukup ambil yang 5 tahun terbaru aja. Itu sudah pengalaman kita selama ini sudah lebih dari cukup. Ya, apalagi kalau yang sudah pengalaman kerja 20, 25 tahun itu ya repot juga ya kalau harus diambil 25 tahun ke belakang gitu. Jadi gitu Bapak Ibu ya, cukup ambil yang 5 tahun. Nah, termasuk yang ini pengalaman dalam perencanaan dan perancangan dan atau pengalaman dalam pengelolaan tugas-tugas keinsinyuran. Jadi di bagian ini Bapak Ibu sebutkan ini misalkan yang praktisi. Jadi yang praktisi itu yang Bapak Ibu klaim proyeknya per proyek, baik langsung sebagai Pimpro ataupun sebagai tenaga pendukung, nggak ada masalah, diklaim saja. Jadi di dalam portofolio ini yang kita klaim itu bukan sebagai leader, bukan hanya sebagai leader gitu. Sebagai leader ya bagus, sebagai anggota juga wajib Bapak Ibu klaim gitu. Karena masing-masing akan ada poin tersendiri. Jangan karena anggota terus dikosongin ya sayang. Jadi silahkan Bapak Ibu klaim. Karena nanti di kolom uraian tugas, di situ kita akan tahu kontribusi Bapak Ibu itu apa-apa saja di dalam proyek itu. Nah, gitu ya Bapak Ibu, ini diisi seluruh proyek-proyek yang pernah kita kerjakan. Atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya teknis keinsinyuran. Itu silakan diklaim di sini. Jadi sederhananya begini, apapun pekerjaan Bapak Ibu, itu kecenderungannya semua kegiatan keinsinyuran. Kalau praktisi sangat mudah lah kita mendeteksinya. Tapi khusus untuk dosen, apapun kegiatan tridharma perguruan tinggi itu masuk di sini. Apapun itu kegiatannya, pengabdian masyarakat masuk di sini. Meskipun anggota, penelitian masuk di sini. Meskipun anggota, eh, ya macam-macam. Jadi sederhananya macam-macam kegiatan penelitian, baik penelitian yang didanai maupun penelitian yang sifatnya mandiri, artinya dibiayai sendiri gitu, itu boleh diklaim di sini. Nah, di sini juga kita tidak memutlakkan harus ada dokumen pendukung, tidak. Jadi kalau ada ya bagus, jika tidak ada nggak ada masalah. Kenapa? Karena kita juga nanti bisa kontrol dari kolom apa kontribusi Bapak Ibu dalam kegiatan tersebut. Ya intinya di sini di RPL ini kita dasarnya adalah kejujuran. Jadi kita tidak sejak awal kita tidak punya praduga eh, mahasiswa program profesi akan berbohong, itu kita tidak punya apa tidak punya dugaan itu, kita ya percaya aja, nggak ada masalah. Oleh karena itu silakan Bapak Ibu klaim seluruh kegiatan-kegiatan atau proyek-proyek yang pernah diikuti. Jadi ada yang praktisi gonta-ganti perusahaan gitu. Silakan aja, nggak harus di perusahaan yang sekarang, di perusahaan yang lama-lama itu juga diklaim. Ini tidak, jangan karena di data pribadinya di perusahaan ABC, jadi seluruh pengalaman yang diklaim itu ketika bekerja di PT ABC, bukan. Jadi seluruh perusahaan yang pernah Bapak Ibu bekerja di sana, itu silahkan diklaim di sini. Ya, seluruh kegiatan yang pernah Bapak Ibu ikuti di perusahaan manapun itu boleh klaim di sini. Ada juga misalkan Bapak Ibu di apa ya secara personal itu di hire ya, meskipun bekerjanya di perusahaan ABC, tapi ada freelance lah gitu ya di perusahaan lain sebagai personal, silakan diklaim nggak ada masalah. Karena di portofolio ini prinsipnya adalah personal.
kepribadian si apa personal pribadi si insinyur itu tidak mengklaim kegiatan yang berkaitan dengan di mana dia bekerja, bukan di perusahaan dia bekerja. Jadi luas itu di PT-nya sendiri ya pasti di luar itu juga boleh diklaim. Nah, ini untuk pengalaman perencanaan dan perancangan. Jadi nanti ada juga eh, ini kebetulan contohnya ini yang praktisi ya sangat banyak. Hmm, Kemudian pengalaman mengajar pelajaran keinsinyuran. Ini bagi dosen tidak ada masalah. Tapi khusus untuk yang praktisi. Nah, praktisi ini eh, yang dimaksud pengalaman mengajar itu bisa menjadi narasumber di dalam sebuah kegiatan pelatihan. Itu pengalaman mengajar di workshop, ya jadi pembicara, jadi narasumber itu bagian dari pengalaman mengajar untuk yang praktisi. Dan untuk dosen ya apalagi gitu ya. Selain mengajar yang di kelas, menjadi narasumber di pelatihan-pelatihan itu juga bagian dari pengalaman mengajar. Jadi silakan diisi di sini. Nah, hanya saja yang perlu kita batasi di sini kan bisa saja Bapak Ibu memang insinyur tapi mengajar tentang Pancasila misalnya gitu ya. Ada pelatihan kewarganegaraan misalnya. Itu kita nggak masuk di sini. Di sini yang bisa kita klaim adalah semua pengalaman-pengalaman kita mengajar untuk mata pelajaran keinsinyuran. Misalkan mengajar matematika, ya, tapi matematika sifatnya terapan, mengajarnya itu di sebuah pelatihan yang sifatnya keinsinyuran, itu masuk, gitu. Karena matematika, katakanlah ini misal saja nih, ilustrasi dari saya aja, yang ekstrim-ekstrim gitu, supaya konteksnya tidak hilang, supaya Bapak Ibu juga tidak ragu-ragu mengklaimnya gitu ya. It- Perhatikan apanya tema pelatihannya meskipun materi yang Bapak Ibu sajikan itu terkesan itu masih basic gitu ya, enggak aplikasi keinsinyuran. Misalnya contohnya tadi misalnya matematika misalnya gitu. Karena yang diajarkan memang eh, matematika murni ini misal gitu ya. Tapi Ibu, Bapak Ibu ajarkan itu di satu forum pelatihan penerapan apa ya, misalnya penerapan matematika untuk menghitung apa gitu ya. Itu bisa diklaim. Itu juga misalkan apalagi ya yang kita jadi ragu-ragu gitu ya kalau di pelatihan. Ya saya kira itulah Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai ditinggalkan sayang kalau tidak dimasukkan. Nanti saya kasih contoh yang dosen lah, sekalian juga ya untuk pengalaman mengajar. Intinya mengajar seperti mengajar sehari-hari kita, itu ya otomatis masuk gitu ya. Kemudian mengajar dalam sebagai narasumber di pelatihan-pelatihan itu juga masuk di sini. Kemudian pengalaman dalam penelitian. Nah, di sini penelitian apa saja yang pernah Bapak Ibu kerjakan tuh silakan. Memang kalau praktisi agak langka ya di sini ya. Jadi itu dimasukkan eh, basisnya apa? Judul penelitiannya masuk di sini. Termasuk juga kalau punya paten masuk di sini. Ya, paten masuk di sini, hak cipta masuk di sini, baik sebagai ketua maupun sebagai anggota. Itu bisa masuk di sini. Nah, ini dokumen pendukungnya ya tentu laporan ya. Laporan penelitian, kalau hak paten, hak cipta ya sertifikatnya itu. Itu bisa masuk di sini. Eh, Misalkan juga Bapak Ibu kan
masih mengajukan paten gitu ya, masih dalam proses, itu tetap bisa diajukan di sini. Tapi statusnya itu bukan sebagai apa ya bagian dari patennya, tapi tetap masuk kategori kegiatan penelitian atau pengembangan. Jadi silakan diklaim. Jadi apa saja yang sudah Bapak Ibu kerjakan berkaitan dengan pengalaman dalam penelitian, pengembangan maupun komersialisasi, boleh masukkan di sini. Jadi periodenya eh, kalau kita penelitian ini berkaitan dengan kalau Universitas Andalas ya disebut Universitas Andalas dan apa nama proyeknya. Posisinya sebagai apa? Ketua peneliti atau anggota, apa isi kegiatan penelitian itu. Jadi singkat saja gitu ya. Singkat saja, nggak perlu abstraknya dimasukkan. Tapi andai kata kita nggak mau repot, nggak mau repot mengetik, ada abstrak dari laporan penelitian itu, langsung copy paste juga nggak dilarang, nggak ada masalah. Jadi bebas saja Bapak Ibu ya, tidak ada batasan, penulisannya itu bebas saja. Kalau mau praktisnya di copy paste aja ringkasan penelitian itu udah nggak perlu repot-repot lagi kita ini kan menuliskannya. Itu juga sama saja. Intinya kan yang ingin diketahui oleh panelis bahwa kegiatan yang diklaim itu memang kegiatan yang relevan dengan keinsinyuran. Ingin memastikan itu. Selanjutnya pengalaman dan konsultasi dan perekayasaan. Nah ini kalau untuk dosen pengabdian masyarakat masuk di sini. Ini juga jika ya Bapak Ibu yang tadi narasumber tadi itu, yang narasumber tadi kan kita bisa klaim pengalaman mengajar. Nah, kalau sifat pelatihannya itu juga teknis, di dalamnya itu ada dialog-dialog yang sifatnya memberikan saran-saran yang sifatnya teknis, Bapak Ibu bisa klaim juga di sini. Jadi gini Bapak Ibu ya, ini fleksibilitas portofolio ini lebih tinggi dibandingkan bagi dosen yang punya pengalaman menyusun dupa itu. Kalau di dupa itu kita klaimnya satu satu kegiatan tuh hanya bisa di satu tempat. Ya, satu kegiatan hanya bisa di satu tempat. Itu bagi dosen itu. Tapi di insinyur, satu kegiatan itu bisa diklaim di banyak tempat. Nah, contoh, saya kasih ilustrasi, Bapak Ibu buat penelitian. Topik penelitian itu masuk di pengalaman penelitian. Dapat satu. Di dalam penelitian, ternyata Bapak Ibu itu ada membuat satu eh, apa ya, katakanlah satu metodenya itu ya, satu metodenya itu memberikan arahan ya kepada responden-responden. Misalkan ini kita ingin Bapak Ibu sedang menguji satu metode apa ya, konstruksi tertentu misalnya gitu ya. Kemudian untuk menguji metode ini, Bapak Ibu melatih orang-orang yang akan mempraktekkan metode baru Bapak Ibu itu. Nah, itu namanya pengalaman memberikan konsultasi itu. Itu satu lagi kegiatan. Nah, nanti metode yang Bapak Ibu temukan itu dipatenkan, diklaim pula lagi sebagai paten komersialisasi. Kemudian ada jadi penelitian, komersialisasi, konsultasi, ya tiga ini. Nah itu dari satu kegiatan aja tuh Bapak Ibu. Jadi bisa diklaim di beberapa bidang pekerjaan gitu. Di beberapa apa ya bidang kegiatan itu boleh, jadi tidak kaku dia. Gitu. Nah, itu contoh bagaimana kita mengklaim sebanyak mungkin kontribusi kita terkait dengan pekerjaan-pekerjaan keinsinyuran. Jadi di sini Bapak Ibu yang pengalaman dalam konsultasi ini seluruh kegiatan yang berkaitan dengan eh, kegiatan-kegiatan memberikan apa ya, memberikan konsultasi gitu. Itu bisa di sini. Ini periodenya, di mana dilaksanakan, nama proyeknya, posisinya sebagai apa, kemudian uraian kegiatan dilakukan. Nah, nanti perbedaannya, kalau Bapak Ibu mengajar, yang klaim mengajarnya itu, yang Bapak Ibu tuliskan adalah pokok bahasannya.
Kalau di bagian konsultasinya, jika ya kegiatan itu nanti kan ada dihadiri oleh sama-sama praktisi lain dan terjadi dialog yang terkait dengan topik yang kita bahas, Bapak Ibu boleh klaim di uraiannya ini spesifik ada kasus yang mungkin Bapak Ibu angkat pada saat pelatihan tadi, yang memang itu sifatnya memberikan advice bagi si peserta gitu, bukan teoritis ya, bukan teoritis. Jika itu terjadi ya di satu pelatihan, karena di pelatihan itu kan metodenya itu bisa macam-macam ya. Ada pertama pengarahan teorinya dulu, kemudian ada sesinya, sesi pembahasan kasus yang real gitu ya, yang benar-benar real. Itu bisa diklaim. Tapi kalau misalkan tanya jawab biasa ya itu satu paket dengan pengajaran. Itu yang saya maksud, eh, kita bisa klaim eh, satu kegiatan itu di beberapa posisi jika memang punya kontribusi yang signifikan terhadap kegiatan keinsinyuran sifatnya praktis. Itu Bapak Ibu kelebihan dari portofolio ini. Karena nilai per poin portofolio ini sangat kecil. Jadi kalau Bapak Ibu tidak eh, merinci gitu ya, tentu kegiatannya besar tapi penghargaannya sedikit nanti kalau kita tidak urai secara apa ya, secara teknis gitu. Jadi kita harus benar-benar paham yang kita kerjakan itu dan tahu ini bisa kita klaim di bagian yang mana. Ini untuk pengalaman dalam konsultasi, perekayasaan, dan atau konstruksi, instalasi, pengalaman dalam pekerjaan manufaktur atau produksi. Selanjutnya ada pengalaman dalam bidang manajemen. Ya, dalam manajemen, eh, kalau di sini, ini praktisi ini dia, ini klaimnya juga nggak pas. Ini contoh di sini. Jadi manajemen itu misalnya gini, misalnya di perguruan tinggi Bapak Ibu jadi kepala asrama misalnya, itu manajemen itu. Kepala asrama itu manajemen. Karena kepala asrama itu kan tidak relevan dengan misalnya perekayasaan, tapi bisa kita klaim sebagai pengalaman kita memimpin yang sifatnya manajemen, yang sifatnya birokrasi itu bisa masuk di sini. Karena di sini juga ada pengalaman dalam manajemen pembangunan atau pemeliharaan aset. Gitu. Silakan diklaim di sini. Kemudian karya tulis, ya ini seluruh eh, artikel, jurnal, proceeding, tulisan di koran yang bisa dikonsumsi, yang bisa dipublikasi di ruang publik, eh, misalkan blog di Kompasiana, Republika, Detik, dan lain-lain ya, koran-koran nasional itu bisa diklaim di sini. Nah, ini bisa diklaim di sini. Jadi tidak harus hanya jurnal saja atau proceeding saja. Itu karya tulis ya Bapak Ibu, ini umum. Silakan diisikan itu. Kalau apa namanya dokumennya bagus, ya banyak-banyakan aja di sini. Karena ini poinnya cukup besar juga. Nah, kalau yang 15 ini semua yang Bapak Ibu presentasikan. Kalau yang di karya tadi kan ada juga Bapak Ibu ikut conference tapi kan tidak mempresentasikan. Mungkin sebagai anggota jadi tidak ikut presentasi. Nah, itu di sana ruangnya di karya tulis. Kalau yang di sini yang Bapak Ibu langsung mempresentasikan, baik yang dipublikasikan maupun tidak. Ya. Jadi yang Bapak Ibu mempresentasi beneran. Tapi kalau Bapak Ibu, misalkan kan kita ada seminar sebagai co-author yang presentasi teman kita sebagai teman kita yang presentasi, nah dia bisa klaim di dua tempat. Pertama dia klaim makalah yang dia presentasikan, kemudian dia klaim juga makalah yang sama ya sebagai karya tulis. Jadi kalau Bapak Ibu tidak ikut mempresentasikan ya tentu klaimnya hanya
di karya tulis. Ini hampir mirip dengan kalau dosen sih sudah pengalaman ya, tapi bagi eh, praktisi kira-kira itu seperti tadi yang saya jelaskan, meskipun eh, hanya sebuah PowerPoint ya, itu boleh klaim masuk di sini. Jadi tidak harus format formal ya. Intinya kan yang Bapak Ibu sajikan di dalam sebuah forum ilmiah, baik seminar, lokakarya, workshop, itu bisa di sini. Jadi misalnya contohnya begini, makanya saya sebutkan tadi kita bisa klaim di banyak tempat. Bapak Ibu kan tadi menyajikan di pelatihan itu. Yang Bapak Ibu sajikan itu punya nilai ilmiah yang cukup tinggi ya. Pertama, Bapak Ibu klaim sebagai narasumber, mengajar. Kemudian Bapak Ibu juga bisa klaim di sisi apa di sini di makalah yang disajikan dalam seminar lokakarya keinsinyuran. Jadi bisa diklaim di dua tempat itu, gitu. Nah, argumentasinya begini, di bagian mengajar itu yang dituntut adalah kemampuan Bapak Ibu untuk mendeliver konten. Kalau yang di 15 ini, yang dinilai itu adalah kontennya, konten yang Bapak Ibu sajikan itu. Jadi dia bisa, makanya bisa diklaim di dua tempat. Ya kalau asesornya itu cermat ya dia akan bisa membedakan ya. Tapi kalau eh, tidak dibaca ya, lu ini kok sama ya, kadang ada dicoret juga. Tapi dalam pedomannya itu bisa diklaim di dua tempat karena dia berbeda kompetensi. Yang satu kemampuan Bapak Ibu untuk mendeliver apa ya sebuah materi. Kalau yang di bagian ini eh, Bapak Ibu memang tapi dokumennya itu begini ya Bapak Ibu dokumen itu memang ada. Ya, jadi kan bisa saja kita ngajar pakai papan tulis, itu mengajar. Tapi Bapak Ibu nggak punya PowerPoint. Tapi kalau yang di sini yang diminta itu PowerPoint ya. Makanya bisa kita klaim juga sebagai makalah atau tulisan disajikan dalam seminar atau lokakarya kesinambungan. Selanjutnya yang bisa diklaim lagi sebagai peserta di seminar lokakarya pelatihan-pelatihan. Silakan pelatihan apa saja gitu. Bapak Ibu ikuti. Tapi ya memang pelatihan yang diakui itu pelatihan yang sangat relevan eh, dengan keinsinyuran. Kemudian di bagian 17 ini karya yang memang sudah dipakai ya Bapak Ibu ya, yang terpakai ya. Punya paten tapi nggak dipakai ya nggak bisa. Itu klaimnya di bagian komersialisasi aja. Yang di sini yang terpakai, yang sudah dipakai gitu ya, sudah menghasilkan. Itu di karya temuan atau inovasi yang diimplementasikan, yang sudah implementasi di bagian 17. Kemudian ini bahasa yang dikuasai, bahasa asing yang dikuasai. Setelah itu pernyataan dan ditandatangani. Nah, nanti ini yang Bapak Ibu kirimkan ke Prodi bersama dengan dokumen lain sebagai salah satu syarat untuk masuk ke tahap panel. Saya kira demikian, Bapak Ibu yang ingin saya gambarkan bagaimana cara kita menyusun portofolio. Ini saya stop share screen-nya. Saya juga ingin kasih contoh aplikasi, mudah-mudahan sudah tampil Bapak Ibu ya, ada aplikasi, ini aplikasi ini eh, untuk kita berinteraksi dengan PII, termasuk juga nanti mengajukan PAIP secara online. Nah, Bapak Ibu memang harus daftar dulu gitu ya. Tapi lebih teknisnya nanti ketika apa sih, ketika sudah saya pun lupa ingat juga gimana cara meregistrasinya nih. Nah, di sini isinya termasuk ini ada PAIP gitu ya. Jadi secara online isiannya gitu. Saya nggak bisa ngisi lagi karena udah pernah ngisi gitu. Jadi kalau saya klik data, jadi,
tapi terbaca oleh sistem saya ingin mengajukan lagi gitu. Nanti di sini juga ada keanggotaan, sorry, surat tanda registrasi insinyur, surat tanda praktek sebagai apa ya, praktek insinyur gitu. Kalau dokter ya praktek dokter gitu. Nah ini yang punya saya yang terakhir itu berakhir di 18 Juni 2025, STRI-nya. Ini syarat kita untuk bisa berpraktek sebagai insinyur. Kemudian di aplikasi ini juga kita bisa mendownload kartu anggota kita. Nanti Bapak Ibu harus membayar iuran PII, begitu terbayar maka di aplikasi akan muncul kartu anggota, tinggal di download saja. Kemudian ketika Bapak Ibu sudah punya insinyur profesional, maka wajib setiap tahun melaporkan kegiatan-kegiatan keinsinyuran atau kumulatif ketika nanti sertifikat insinyur profesionalnya berakhir, kan itu harus diajukan lagi. Kan Bapak Ibu bisa mencicilnya di sini. Ini kira-kira kalau saya buka, karena saya juga nyicil-nyicil juga mengisinya, mudah-mudahan tampil ya di Bapak Ibu. Jadi ini macam-macam, ini isian-isiannya ya. Jadi misalkan di A1 ini pendidikan, nanti di A2 kegiatan yang pernah kita ikuti dan seterusnya lah, kira-kira nanti ini rekapnya. Ini sementara ini yang disyaratkan untuk insinyur profesional utama itu dia harus wajibnya itu adalah 150, tapi ada kewajiban-kewajiban di bagian tertentu. Misalkan di sini untuk partisipasi dalam pertemuan profesi itu minimal poinnya 75. Kemudian kegiatan penunjang minimal 75. Itu kegiatan wajib dipenuhi gitu. Untuk bisa diperpanjang insinyur profesional utama. Jika tidak ya dilihat di grade di bawahnya gitu. Ya, nanti yang keluar ya sesuai dengan poinnya gitu. Nah, ini cicilan saya udah nyicil-nyicil juga nih sekitar 590 ya, tapi ya belum selesai juga. Karena memang ya itu kondisinya ya Bapak Ibu, kita wajib eh, mengikuti apa yang menjadi apa aturan dari PII. Saya kira demikian Bapak Ibu gambaran umumnya ya, sehingga bisa dapat apa eh, gambaran seperti apa pipe secara online. Tapi sayangnya saya nggak bisa demonstrasikan karena kalau saya klik pipe itu maka akan terrecord, saya akan mengajukan lagi padahal saya sudah tidak mengajukan lagi karena sudah pernah mengajukan. Dan juga bagaimana cara kita mengisi portofolio. Segera demikian, kita ini 100 menit Bapak Ibu ya, berarti sampai jam 10, jam 9, jam 10.40 ya. Baik, kalau ada yang ingin kita diskusikan, kami sudah diskusikan. Pertama, saya baca dulu, Bapak Ibu ya. Eh, Bu Yanolanda ya, Suzantri. Untuk nomor induk nanti dari Prodi. Jadi seperti ini, saya coba merefresh saja sedikit. Nanti kalau kurang lengkap, Bapak Ibu bisa komunikasi dengan Prodi. Ketika Bapak Ibu dinyatakan lulus, itu kan ada tahap namanya Bapak Ibu harus registrasi, ya mengisi di aplikasi SIREK kalau saya nggak salah ya, Sistem Informasi Registrasi. Nanti di situ Bapak Ibu akan mendapatkan token sebagai bukti tagihan Bapak Ibu harus membayar uang kuliah. Setelah Ibu bayar uang kuliah, maka aplikasi registrasi akan membaca bahwasannya Bapak Ibu
sudah terregistrasi sebagai mahasiswa baru. Saat bersamaan keluarlah nomor induk mahasiswanya. Gitu. Jadi dilengkapi dulu mekanisme daftar ulangnya untuk mendapatkan nomor induk mahasiswa. Jadi lebih lengkapnya bisa komunikasi dengan bagian akademik untuk mekanisme itu. Karena tagihan pembukaan, tagihan pembayaran uang kuliahnya itu kadangkala kan buka tutup ya, karena sistemnya ini kan juga bagian dari sistem secara keseluruhan mahasiswa D3, S1, S2, S3, dan profesi-profesi lainnya. Misalkan Bapak Ibu terkendala untuk proses registrasi, itu langsung saja komunikasi dengan bagian akademik, nantinya akan difasilitasi. Sehingga Bapak Ibu segera mendapat nomor induk mahasiswa. Nah, itu Bu Razi Munizar. Untuk ujian portofolio, pertama sekali ini untuk ujian portofolio indikator penilaiannya apa saja, seperti ujian skripsi atau tesis, berapa passing grade untuk lulus portofolio. Yang pertama yang ingin kita klarifikasi, bahwasannya Bapak Ibu itu bukan ujian. Ini supaya menghilangkan psikologisnya. Istilahnya panel. Nah, cuma kondisi ruangannya itu seperti ujian. Kita pinginnya sepertinya sih kita ingin duduknya di sofa aja ya, sambil ngopi terus ngobrol gitu. Tapi kondisi itu belum memungkinkan ya. Fasilitasnya belum memungkinkan. Jadi terpaksa polanya itu seperti Bapak Ibu presentasi seperti formal. Tapi itu bukan ujian. Intinya di panel itu mengklarifikasi data, informasi yang Bapak Ibu tuliskan di portofolio. Jadi syaratnya ya cuma satu, kalau Bapak Ibu bohong ya nggak lulus, itu aja. Ya para panelis akan keberatan merekomendasi karena itu tindakan pelanggaran kode etik yang paling berat kan. Gitu. Jadi tidak ada penilaian seperti ujian yang kita kenal di ruang akademik. Dia yang disebut nanti panel insinyur itu Bapak Ibu dinilai cara presentasi karena di situ ada salah satu komponen ya. Tapi itu kan tidak signifikan. Materi yang Bapak Ibu sajikan termasuk laporan penelitian ataupun laporan teknik itu justru kita tidak uji. Kenapa? Karena Bapak Ibu kan sudah selesai S1. Secara akademik yang panel ini kan hakikatnya kan kolega ya Bapak Ibu. Kita tidak boleh tidak percaya dengan kolega kita. Nah, justru nanti yang akan kita eksplor adalah prinsip-prinsip atau sikap-sikap Bapak Ibu terkait dengan melaksanakan pekerjaan ya, tentang misalnya contohnya Ini saja Bapak Ibu dihadapkan pada situasi waktunya terbatas, chatnya ya nomor 13 nih kan? waktunya terbatas, kemudian dananya terbatas. Bagaimana komitmen Bapak Ibu untuk bisa memenuhi standar yang telah ditetapkan? Bagaimana cara profesionalisme Bapak Ibu untuk menyikapinya gitu, sehingga Berarti kembali. tidak mengurangi tidak mengurangi Nah, ini kualitas soalnya Pak Ero. pekerjaan ya. Jadi pekerjaan kita tidak tidak mengorbankan keselamatan publik. Kan itu prinsip dasar dari profesionalisme. Nah, itu aja yang akan diminta. Jadi cara pandang Bapak Ibu terhadap pekerjaan-pekerjaan keinsinyuran yang yang kita tanya itu berangkat dari kasus yang Bapak Ibu angkat. Jadi kita tidak bicara benar salah. Nggak perlu khawatir Bapak Ibu ya. Jadi santai aja. Saya kira yang perlu mutlak yang harga mati lah, kira-kira sederhana gitu. Laporan penelitian, laporan teknik Bapak Ibu itu pastikan belum pernah dipublikasikan. Ya, karena ini kan nanti pelanggarannya kan pelanggaran isu plagiarisme kan. Itu pastikan. Memang penelitiannya udah 5 tahun yang lalu, enggak apa.
boleh Bapak Ibu pakai. Yang penting belum pernah dipublikasikan. Boleh, nggak masalah. 20 tahun yang pun boleh juga. Nggak ada masalah. Yang pasti belum pernah dipublikasikan. Kemudian yang kedua, itu memang karya asli Bapak Ibu. Ya, udah, itu saja. Tidak perlu ada apa kekhawatiran dan effort yang terlalu besar ya. Eh, Kecuali Bapak Ibu nggak punya stok penelitian, ini ya repot. Ini harus penelitian. Jadi Oh, santai aja Bapak Ibu ya, gitu. tidak seperti kita bekerja apa tidak seperti ujian skripsi atau tesis. Jadi benar-benar cara pandang Bapak Ibu aja ketika melakukan pekerjaan kesimpulan. Kemudian dari Pak Aulia Arham, apakah penerima beasiswa atau insentif artikel bisa dimasukkan ke tanda penghargaan? Ini tidak masuk di sana. Ya, yang kita maksudkan penghargaan ini prestasi misalnya juara-juara gitu. Satya Lencana juara-juara itu masuknya di bagian apa tanda penghargaan. Misalnya presenter terbaik, nah, itu masuk. Makalah terbaik ya di misalkan ada satu jurnal nih, ini misalkan aja gitu, memilih makalah terbaik itu bisa dan ada sertifikatnya atau katakanlah ada bannernya saja pun, ada flyernya aja pun udah boleh, jadi tidak harus ada sertifikat. Tapi kalau beasiswa insentif kita tidak tidak dimasukkan ke dalam tanda penghargaan. Kemudian Pak Agus Darmawan, apabila ada lebih dari satu gelar S1 atau S2, apakah dicantumkan semua atau cukup salah satu, dan apakah kuliah ongoing juga dicantumkan? Yang ongoing belum bisa dicantumkan, ya, itu ongoing. Untuk gelar yang lebih dari satu, jika S1-nya itu ada dua dan kedua-duanya itu masuk dalam insinyur, silakan dituliskan. Silakan dituliskan. Eh, ini di Pipe itu memang sangat 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 baik ya, diklaim itu dimunculkan ya, karena ada beberapa juga teman kita yang S2-nya itu dua, S3-nya itu dua gitu. Ya, jadi beliau tuh begitu ngajukan PAIP langsung insinyur profesional utama tuh, kebetulan juga selain dosen sebelumnya beliau itu juga udah jadi kepala atau manajer di beberapa pabrik kelapa sawit ya. Itu diajukan, tapi khusus untuk portofolio profesi insinyur Bapak pilih satu saja yang eh, yang paling banyak, misalkan gini, pekerjaan Bapak banyak di mesin misalnya gitu. S1 salah satu ijazahnya S1 mesin, S1 mesin aja dimasukkan. Jadi pekerjaan yang paling banyak yang relevan dengan S1-nya gitu. Itu saja dulu. Untuk ini ya, untuk kita di apa ya, di profesi insinyur satu. Demikian juga yang S2-nya, mana yang paling linier dengan S1-nya itu saja yang dimasukkan. Jika tidak gitu ya, jika tidak linier gitu, mana yang paling insinyur itu S2-nya yang dimasukkan. Kan kadang-kadang kan ada S2-nya itu MM, satu lagi MT. Ya, tentu MT-nya yang dimasukkan jika pekerjaan itu pekerjaan keteknikan. Tapi kalau dia itu satu MM, Magister Manajemen, satunya lagi misalkan administrasi publik misalnya, ya MM-nya yang saya kira lebih paling relevan untuk dimasukkan. Gitu. Saya kira itu. Jadi salah satunya saja yang paling relevan. Eh, Kemudian Bu Julita ya. Di sini untuk makalah yang disajikan dalam seminar harus melengkapi PowerPoint ketika presentasi juga atau cukup papernya saja. Ini cukup papernya saja, Bu. Cukup papernya saja. Eh, Tidak perlu papernya jika sertifikatnya tertulis ada judul papernya, cukup sertifikatnya saja pun cukup. Cukup. Jika tidak juga, gitu, kan ada jadwal presentasi, itu juga cukup. Ya. Jadwal presentasi juga cukup. Jadi tidak harus PowerPoint ya. Yang penting di jadwal presentasi itu memuat judul. Yang kita perlukan sebenarnya judul.
Itu minimal itu ada di sana. Jika tidak ada sama sekali semuanya ya kita berharap PowerPoint-nya, tentunya PowerPoint-nya. Untuk buku yang dibuat eh, ke dalam bab, buku yang dibuat masuk ke dalam bab, eh, ini book chapter maksudnya ya. Kalau itu yang dimaksud, itu masuk ke dalam apa, karya tulis, masuk ke dalam karya tulis. Jadi karya tulis itu artikel, buku-buku yang Bapak Ibu tulis, book chapter, buku ajar, proceeding, tulisan di koran-koran, itu masuk di karya ilmiah, masuk di sana. Gitu. Oke, saya kira itu yang di room chat yang muncul yang sudah coba saya tambahkan informasinya, saya sampaikan. Kalau dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, kita masih punya waktu sekitar 20 menit lah, 25 menit lagi ya, sampai 10.40. Silakan kalau ada yang ditanyakan Bapak Ibu terkait dengan penyusunan portofolio maupun hal lain yang berkaitan dengan panelnya nanti, saya bisa tambahkan juga informasi awalnya sehingga Bapak Ibu bisa persiapan dari sekarang, dicicil-cicil lah. Pertama, ini yang poinnya ingin saya tegaskan, tidak ada effort yang seperti akademik harus mikir berat ya Bapak Ibu. Saya kira tidak ada ya. Effort yang terbesar itu memang Bapak Ibu harus mengingat-ingat kegiatannya apa-apa aja gitu. Dan nyari-nyari dokumennya. Makanya sejak awal saya informasikan, jangan terbebani dengan dokumen. Mana yang ada ya sudah cukup. Bapak Ibu ajukan saja. Karena ini RPL, kita ingin membantu akselerasi. Tapi untuk insinyur profesional memang 2/3 dari 2/3 dokumen yang dibutuhkan itu harus Bapak Ibu siapkan. Nah, di kita yang wajib itu ijazah, itu jangan sampai nggak Bapak Ibu lampirkan ya ijazah. Karena terutama ijazah S1-nya lagi. Paling utama S1-nya. Nah, karena kita ingin memastikan memang benar Bapak Ibu itu masuk ke program sesuai dengan undang-undang insinyur. Kita ingin memastikan itu aja. Kalau lain-lainnya jika tidak ada ya sudah, apa boleh-boleh. Enggak. Kita juga bisa maklum nanti di panel kita akan klarifikasi aja. Ini memang benar itu. Atau bisa kita browsing-browsing dari Google gitu ya. Sehingga tidak merepotkan lah, kita tidak ingin merepotkan. Silakan Bapak Ibu. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan Pak, ini Pak Buyung Pak Pak ya? Buyung, Pak. Pak Buyung. Iya. Iya. Baik, silakan Pak Eh, Buyung. ini mau nanya kapan kita pembagian pembimbing laporan teknik, Pak, dan portofolio, Pak. Makasih, Pak. Baik, makasih Pak Buyung. Ini dalam waktu dekat Bapak Ibu ya akan didistribusikan. Ya mungkin dalam minggu depan, minggu ini atau minggu depan ya. Ini nanti bisa komunikasi dengan, saya nggak tahu ya, mudah-mudahan grupnya udah ada ya. Itu Sudah, biasanya Pak. Ya. dari akademik akan merespon. Seingat saya kemarin sebelum Lebaran ya, minggu terakhir kemarin saya ada ketemu dengan Bu Elita, sedang proses setting pengalokasian ya Bapak Ibu, pembimbingnya itu. Bisa jadi ya belum tuntas, mungkin minggu ini ya, karena ada repot mau apa hari raya ya. Minggu ini atau minggu depan itu akan segera diumumkan. Nah nanti tidak lanjutnya Bapak Ibu langsung komunikasi saja dengan pembimbing. Rata-rata polanya nih Bapak Ibu ya rata-rata posisinya itu tidak harus teknis seperti bimbingan skripsi atau tesis itu. Bapak Ibu langsung siapkan aja. Jadi melapor, rencana laporan penelitian itu apa, sekedar konfirmasi ingin memastikan itu masuk tidak dengan kelompok apa kajian keinsinyuran. Jika ya, sudah Bapak Ibu langsung jadikan aja gitu, nggak usah asistensi bab 1, bab 2. Ya. Kalau saya pribadi seperti itu. Jadi udah langsung jadi, portofolio langsung jadikan aja, dikirimkan ke pembimbing. Kita akan lakukan checking aja, ini sudah lengkap atau belum, kira-kira sudah memenuhi
mini ada yang banyak kosong karena pengalaman dia baru 4 tahun bekerja dan pekerjaannya memang lapangan ya pelaksanaan proyek jadi dia nggak punya mengajar tidak ya sayangnya nggak ikut pula ada seminar-seminar ya itu agak agak repot juga kita kemarin ini ya menganalisanya ya ini minimalnya terpenuhi enggak tuh. Tapi di panel itu akhirnya memutuskan kalau sudah pernah mengerjakan proyek baik sebagai bukan harus tim leader ya itu minimal itu 2 proyek saja itu sudah bisa kita akui keinsinyurannya dengan kadar pekerjaan itu memang proyek apa ya bukan proyek mini gitu. Itu minimal dua proyek meskipun yang lain kosong itu kita masih akui karena kita konsentrasinya di insinyurnya bukan di insinyur profesionalnya tapi Bapak Ibu kalau insinyur profesional itu ya memang nggak cukup ya harus hampir semua lah berisi kecuali ya yang implementasi paten itu kosong nggak apa-apa tapi yang lain-lainnya sangat diharapkan memang berisi jadi balik lagi tadi untuk tambahan aja ya Bapak Ibu supaya yang mungkin pengalamannya masih minim karena fresh gitu ya baru 4 tahun ya nggak perlu khawatir jadi untuk yang disampaikan Pak Boyong tadi ditunggu aja Pak ya mudah-mudahan minggu depan itu segera di share ininya eh, apa pengalokasian pembimbing gitu. Jadi silakan Bapak Ibu dari Ya, sekarang dikerjakan aja. terima Nanti kasih Pak. gitu ya sama-sama Pak Boyong. Jadi sekalian nanti kalau sudah beres gitu di share pembimbing langsung di forward aja Pak ini saya sudah buat laporan penelitian, ini portofolio ini. Udah gitu. Lebih cepat lebih bagus. Karena jadwalinnya itu juga lama. Pengujinya itu kan 3, pembimbing 1. Jadi menjadwalkan 4 orang itu prodi itu memang setengah mati juga nyocokinnya. Jadi kalau Bapak Ibu makin lama makin mepet ke akhir semester, takutnya lewat dari batas semester, Bapak Ibu ditagih lagi tuh uang kuliah semester baru. Nah ini yang mau kita antisipasi, jadi benar-benar fleksibel lah. Jadi boleh dicicil dari sekarang. Silakan, ada lagi Bapak Ibu yang ingin di... Permisi, Pak. Izin, Pak. Izin, Pak, boleh bertanya, Pak? Izin, Pak. Oh tadi Pak siapa dulu ya? Oh, tadi terdeteksi Pak Alma ya? Silakan Pak Alma lah dulu. Nanti yang lain nyusul Bapak Ibu. Maaf ya. Silakan Ya, Pak makasih Alma atas Arif ya. kesempatannya, Pak. Ya. Perkenalkan, Pak, saya Alma Arif. Ini kebetulan saya profesi saya kan di bidang peternakan, Pak. Tadi Bapak Oke. berbicara kalau ada minimal 2 proyek yang kita kerjakan di bidang kita itu udah ya capai minimal lah gitu, Pak. Sementara saya ada proyek masih dalam pekerjaan saya, tapi itu ya nggak jauh lebih dari pekerjaan saya, terutama di pembangunan, misalnya pembuatan kandang close house-nya, Pak. Apakah ini termasuk kategori saya atau di luar, Pak? Karena itu kan pembangunan kandang bersifat ada mungkin anak teknik sipil atau dan lain sebagainya. Tapi dalam secara rangkaian umum, eh, permintaan kandang itu harus sesuai dengan konsep yang dibutuhkan dengan bidang saya gitu, Pak. Mohon penjelasannya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Pak Marif. Itu masuk, Pak. Masuk. Jadi Pak Arif nanti diklaim aja di bagian kontribusinya. Tentu spesifikasi kandang itu kan membutuhkan pengetahuan terkait dengan objek yang akan dikandangkan di situ, Pak ya. Ini itu kontribusi Bapak. Untuk konstruksinya tentu teman-teman sipil. Jadi tetap masuk, Pak Alma. Itu masuk, nggak ada masalah. Nanti di kontribusi di bagian urian kegiatannya itu yang disebutkan sesuai dengan keilmuan yang apa ya, yang yang Pak Alma miliki ya. Dalam hal ini berarti sektor peternakannya. Jadi saya kira itu masuk, nggak ada masalah, Pak. Baik, yang berikutnya, tadi siapa lagi ya? Kalau untuk portofolionya ini nanti langkahnya ini ada Pak Ahmad, maaf Pak ya, baru terbaca nih Pak Ahmad Ihsan.
Jadi prosedurnya ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan pembimbing, silakan memperkenalkan diri dengan pembimbing. Biasanya pembimbing akan memberikan arahan, langsung dilengkapi seluruh dokumen yang diminta. Dokumen yang diminta itu kan portofolio, laporan teknik atau laporan penelitian, kemudian draft artikel. Jadi Bapak Ibu kan wajib syarat ujian itu ya, syarat ujian di panel lah, panelnya itu submit artikel jurnal, submitnya saja. Nah ini yang harus dilengkapi. Jadi yang akan diperiksa oleh pembimbing untuk checkingnya itu cuma 2 dokumen utama sih pada umumnya ya. Kalau saya pribadi hanya 2 dokumen utama. Laporan teknik atau laporan penelitian dan portofolio. Nah begitu sudah oke oleh pembimbing, komponen-komponen itu sudah dinyatakan lengkap, maka Bapak Ibu mengisi ada satu formulir namanya pernyataan kelengkapan dokumen ya untuk layak diajukan ke sidang keinsinyuran di panel. Itu ditandatangani oleh pembimbing. Nanti dokumen-dokumen ini yang Bapak Ibu submit ke prodi sehingga nanti prodi bisa memeriksa kembali apakah seluruh dokumen itu sudah lengkap. Jika sudah lengkap, maka akan segera dijadwalkan panel insinyurnya. Nah, itu prosesnya ya, Pak Ahmad. Silakan Pak, tadi yang saya potong, mohon maaf tadi. Silakan yang mau ditanya. Ya, halo Pak, izin Pak. Iya, iya Pak. Pak Rudi ya Pak? Saya Rudi Pak. Iya Pak. Ya, terkait itu tadi Pak, dari semua elemen yang Bapak sampaikan itu tadi kan ada juga yang Bapak ceritakan, ada yang kosong ya Pak. Ada Iya. nggak Pak minimal minimal berapa masing-masing elemen itu harus ada Pak. Terus yang poin berikutnya untuk referensi Pak, untuk referensi itu berapa orang sih Pak yang harus kita isi minimalnya Pak? Terima kasih Pak. Baik, Pak. Minimalnya masing-masing satu aja udah cukup, Pak Rudi. Di portofolio minimal satu. Itu udah cukup. Jadi pernah mengajar, pernah publikasi, pernah presentasi, punya karya ilmiah, gitu. Itu sudah cukup. Ya. Kemudian tuh referensi itu 2 orang. Minimal 2 orang. Jadi 2 orang yang mengenal baik dalam hal pekerjaan Pak Rudi. Jadi boleh Oh. kolega, boleh atasan saat ini juga boleh. Kedua-duanya kolega kita. Kolega itu dalam pengertian ya teman kerja ya itu. Baik sekantor maupun di perusahaan lain boleh. Minimal 2 Pak. Bukan Oke, minimal 2 ya. 2 saja sudah cukup gitu. 2 aja udah cukup. 2 Oke, aja makasih boleh. Pak. Oke, masih bisa bertanya Pak? Pak izin bertanya Pak. Ya masih bisa tadi bentar. Tadi siapa dulu tadi? Saya kurang monitor. Saya Pak, kalau Ibu duluan silakan Pak, nggak apa-apa. Ibu aja dulu Buyung, Pak. Pak Buyung ya. Ibu Oh, aja iya. dulu. Oke. Silakan Bu. Gini Pak, untuk laporan tadi kita ada ininya ya, apa namanya template atau aturan tata tulisnya atau gimana gitu Pak? Oh iya. Tata tulisnya itu secara spesifik tidak apa Bu ya, tidak namanya tidak ada gitu ya. Jadi dia yang general aja. Bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Ya, pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, hasil dan pembahasan, kesimpulan. Itu Lalu, sudah oke. Oh, berarti hanya portofolio aja ya Pak ya yang sesuai template seragam. ya Pak ya? Iya. Iya, iya. Oke. Terima kasih Iya. Pak. Ya, sama-sama Bu. Bu Julita ya? Bu Julita tadi ada silakan Bu. Ya baik, terima kasih Prof. Perkenalkan nama saya Julita Andrini. Prof, kan kita membuat draft artikel jurnal itu sampai submit ya Prof. Kemudian yang untuk artikel jurnal itu apakah mengacu kepada laporan teknik? Dan kemudian kita submitnya itu ke jurnal nasional Sinta, minimalnya itu Sinta berapa Prof? Oh, enggak Iya. dulu. Baik Bu Julita, untuk artikelnya itu bebas, artikelnya tidak terikat dengan laporan teknik atau laporan penelitian, bebas.
Itu artikel bebas, tapi pastikan artikel itu memang benar-benar belum pernah dipublikasikan. Itu satu. Yang kedua, jadi bebas. Yang kedua, syaratnya minimal artikel publish di jurnal nasional Sinta 1 sampai Sinta 6, bebas. Sinta 1 sampai Sinta 6. Yang penting punya Sinta aja gitu. Tapi kalau bisa lebih tinggi, ya tidak dilarang gitu. Dan statusnya submit untuk syarat ujian. Jadi nanti yang diminta prodi itu ada bukti submit kalau saya nggak salah ya. Nanti lebih teknis bisa mulai komunikasi dengan prodi, dengan mungkin Bu Elvi ya yang nangani, supaya Bu Julita maupun Bapak Ibu lainnya bisa antisipasi dari sekarang. Ya karena kalau syarat dokumen-dokumen yang tidak lengkap ya belum bisa dijadwalin itu oleh prodi untuk panelnya. Jadi sederhananya gini ya, saya mau praktisnya aja lah gitu. Andai kata Bapak Ibu submit habis itu di reject aja pun nggak ada masalah, submitnya aja dikasih. Sederhananya gitu ya, sederhananya gitu. Bisa kira ya daripada buang-buang waktu asal-asal aja ya kan nggak bagus juga ya. Tapi kalau untuk manajemen waktu silakan di submit. Kita juga tidak ini juga ya. Selama ini ya pembicaraan di panel dosennya juga tidak pernah mempersoalkan ini jurnal yang keren, jurnal ini enggak. Kita cuma menggunakan indikator Sinta saja. Nah ini tujuannya supaya akreditasi prodi ini juga selalu bagus Bapak Ibu ya. Niatnya ke sana. Kita tahu di praktisi itu sulit Bapak Ibu. Kasihan juga, kita prihatin juga ya, karena mereka ya memang pengalamannya sangat terbatas. Yang diminta kompetensinya itu adalah kemampuan mempublikasikan. Jadi kita tidak terlalu, sebenarnya insinyur itu dia bukan tidak peduli ya, tidak ingin membebani ke yang apalah ya seperti akademisi ya. Tapi kewajiban seorang insinyur itu kan mau berbagi. Makanya salah satu komponen portofolionya itu ya publikasi, nulis gitu. Itu bebas itu. Jadi kita pernah ada satu kasus juga kondisinya itu terbatas, di prodi juga mengizinkan yang bersangkutan itu seminar nasional. Seminar nasional. Tapi seminar nasionalnya memang saat itu dikunci harus seminar nasional insinyur. Nah, itu juga diizinkan. Jadi kalau seminar ini kan kita tergantung jadwal ya, jadi repot kan itu kalau ikut jadwal seminar. Kita aja Bu Julita nggak ada masalah. Pertama bebas, tidak terikat dengan laporan tekniknya. Tapi kalau misalkan mau memanfaatkan itu juga boleh. Ya, ya kan sayang juga ya. Effortnya jadi dua ya, itu nulis laporan teknik, nulis lagi artikel gitu. Tapi pada prinsipnya bebas. Ini dalam tanda petik menurut Prodi terpaksa dijadikan syarat karena di peraturan akademik wajib syaratnya itu lulusan punya publikasi. Itu yang salah satu mendorong. Yang kedua, ternyata di dalam akreditasi profesi insinyur juga sudah masuk item terkait dengan publikasi dari jumlah publikasi dari prodi itu. Demikian Bu Julita ya, mudah-mudahan cukup jelas. Ini ada juga pertanyaan Pak Ahmad Ihsan, mana yang perlu didahulukan, portofolio dulu, artikel atau laporan teknik? Pada prinsipnya mana yang paling gampang dimulai saja Pak. Dalam pengertian kalau portofolio Bapak punya biodata, punya CV, itu kan tinggal dipindah-pindahin ya. Nggak terlalu berat mikirnya gitu. Dan menulisnya juga tidak terlalu teknis ya, itu bisa didulukan. Kemudian laporan teknik, kalau kita praktisi, itu ambil saja salah satu proyek, tapi pastikan memang belum pernah publikasi, cuman itu aja syaratnya. Ambil laporan proyek dan diformat ulang mengikuti kaidah penulisan ilmiah yang terdiri dari bab 1 pendahuluan, bab 2 teori, bab 3 metodologi, bab 4 hasil dan pembahasan dari proyek itu, bab 5 kesimpulan dan saran, dan ditutup daftar pustaka. Nah itu effortnya cukup besar juga karena di praktisi ini
yang ada itu langsung hasil ya, bab 1 dan hasilnya ada, tapi teorinya kan nggak ada. Jadi ada effort, ada usaha tambahan ya untuk nulis bab 2 itu. Jadi menurut saya agak berat juga ya. Nah, kalau portofolio kan tinggal mengingat-ingat aja. Dan yang paling lebih berat lagi yang artikel. Artikel ini kita diatur oleh si pengelola jurnal kan, jadi harus nulisnya lebih teknis, sangat-sangat teknis ya. Itu menurut saya terakhir itu. Saya kira itu ya Pak Ahmad. Ada lagi Bapak Ibu? Oh, izin satu lagi Pak. Ya, boleh Pak Rudi. Yang untuk panel nanti itu kita harus offline atau bagaimana ya Pak? Kalau saya kan posisi sekarang di Kalimantan nih Pak. Itu ada optionnya Pak. Nanti komunikasi dengan prodi saja itu. Oh. Tapi memang sangat diharapkan bisa hadir dia. Biasanya kan problemnya mencocokkan waktu Pak ya. Selama tidak mendadak bisa aja Pak Rudinya kan hadir ya. Kalau misalnya di planning jauh-jauh hari, Ya betul Pak. cukup jelas lah pasti jadwalnya gitu. Saya yakin ya Pak Rudi pasti senang Pengen hadir ya, pulang Pak. lebih nyaman ya, lebih nyaman gitu ya. Tapi Iya kalau Pak. misalnya mendadak diberitahu misalkan 4 hari atau seminggu sebelum hari H kan mendadak sekali Pak ya, itu juga Iya, mungkin ya betul merepotkan. Pak. Itu biasanya akan ada komunikasi Pak dengan prodinya itu. Kita pernah Oh, juga ada yang sudah dijadwalkan tiba-tiba naik haji Pak ada. Ya kita laksanakan ketika haji aja. Intinya yang bersangkutan ready, siap online, Bu, tuh siap. Gitu. Udah kita kerjakan ngikuti jam lah, yang di sana nggak jam tidur ya. Kemudian pernah juga yang dijadwali tiba-tiba ada di Perancis kalau saya nggak salah itu. Cocokin juga jadwalnya. Karena kita juga sulit ya mencari jadwal. Jangan karena kita paksakan harus offline sehingga terundur malah repot. Jadi kita fleksibilitasnya tinggi Pak. Jadi oke Pak. Terima kasih makanya Pak. perlu komunikasi yang intensif terkait dengan kondisi lapangan masing-masing. Dengan ininya, dengan prodi itu nanti insya Allah sih gampang lah Pak. Tapi pastikan dokumennya pokoknya beres saya dulu Pak. Oke udah siap di Pak. udah disubmit, udah dicek, verifikasinya oke semua lengkap. Bapak bisa langsung info aja, misalkan mungkin Bu Elvi ya, biasa Bu Elvi saya kondisi di bulan misalnya, saya di Juni antara minggu 2 itu agak lapang Bu Elvi, bisa nggak ya saya nanti di minggu kedua Juni, kebetulan waktunya masih ada 3 minggu lagi tuh Pak misalnya. Bapak bisa langsung propose gitu aja Pak. Jadi Bu Elvinya nanti bisa punya catatan-catatan ya. Gitu. Bapak Ibu yang lain juga bisa. Jadi fleksibel lah, jangan sampai terbebani juga. Ada lagi yang ingin dikonfirmasi terkait portofolio Bapak Ibu? Ada sedikit lagi Pak, boleh Pak? Oh boleh, silakan Pak. Ini terkait ini untuk 3 Romawi daftar organisasi profesi, organisasi lainnya, nama organisasi dan ini. Jadi kita misalnya ada satu asosiasi di Intido Pak satunya. Kemudian kita dosen juga Pak. Kemudian asesor juga Pak. Gimana maksudnya? Apa buat 1, 2, 3 di format ini Pak? Di sini kan ada nomor, nama organisasi Pak. Mohon penjelasannya Pak. Dimasukkan semua aja tuh Pak, nggak ada Oh, masalah. dimasukkan semua aja ya? Oh iya Pak, iya. Oh, iya. Bebas Pak. Kan? Jadi Oh, iya. organisasi yang Bapak ikuti yang sifatnya melekat di pribadi Bapak, tidak mengikat di mana kita bekerja. Bapak klaim semua. Iya. Kita kan nanti akan cek memastikan organisasi profesi itu memang yang relevan dengan kegiatan keinsinyuran Pak Buyung gitu. Iya. Memastikan bahwa organisasi itu memang organisasi yang menunjang profesionalisme Bapak sebagai seorang insinyur. Poinnya di sana sih Pak yang ingin Karena kita ini kan Indo masuk Pak ya? masuk Indo. Pak, Nah, masuk. iya. Indo Iya. pasti Iya. masuk. Terima kasih Pak. Otomatis Pak. Iya Pak. Sama. Pak, mau tanya Pak? Pak Adit ya? Iya Pak, Iya. silakan. Iya. Ini kan seumpama ya, kita kan kerja di swasta nih Pak. Iya. Freelance juga
kerja sendiri juga. Itu kalau ada kegiatan sama dalam satu tahun itu bisa sampai 5 apa 8 itu nggak apa-apa dimasukin ke situ. Oh boleh Pak, karena dia melekat ke personal Pak Adit, nggak melekat. Klaim yang Bapak klaim itu personal Bapak, tidak melekat di mana misalkan pekerjaan tetapnya di PT X gitu ya. Tapi Bapak juga freelance karena punya kompetensi tertentu, jadi konsultan project lain gitu ya, yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan di PT X tadi. Klaim aja Pak, klaim aja. Perlu kontrak, Pak? Ya memang dokumen-dokumen itu Perlu nggak? tidak harus sih Pak, surat keterangan saja udah cukup gitu ya. Ataupun kalau tidak ada nanti kontraknya itu jangan semua Pak, ini di bagian yang ada legalitasnya aja. Misalkan informasi awal proyeknya kan ada ya satu Ya, halaman gitu. Nah, yang gitunya aja udah cukup. sebagian besar mungkin ada yang nggak ada, Pak, di ini. Saya kan swasta, perusahaan kan nggak bisa satu perusahaan aja. Satu minjem, terus pakai tenaga orang itu. Walaupun saya sendiri ada tenaganya kan saya udah terpakai gitu. Nggak apa-apa itu Pak, dimasukin. Apa harus ada terkait dengan nama saya? Oh yang harus ada nama sih Pak. Hmm. Karena legalitasnya kan juga perlu ya, perlu perlu apa ya, di letterlet yang harus Ah, tertulis gitu. Nah, harus hmm. ada nama Pak. Jadi Oh, nama Pak Aditnya harus tertulis di project itu. hmm. Misalnya ada sebagian minjam perusahaan kan nggak ada namanya itu. Kayak kemarin tahun lalu ada 2 paket, rata-rata nggak ada namanya sih, minjam perusahaan. Nggak usah ya berarti Pak ya? Eh, kontribusi Bapak, memang Bapak yang ngerjakan ya? Iya, cuma di balik layar. Boleh nggak? Cuma legalitasnya kan ini Pak ya, legalitasnya nama perusahaan orang ya. Ya, cuman nggak ada nama Oh, saya. nah kalau seperti itu, Bapak masih bisa klaim, tetapi posisinya bukan leader, Pak ya. Jadinya kan, Jadi, iya. sebagai apa Nah, Pak? ya sebagai anggota dari proyek itu, jadi Bapak tinggal klaim saja apa kontribusi Bapak di proyek itu. Oke deh. Nah, ya seperti itu. Nah, kalau leader kan kita perlu legalitasnya, Pak ya. Yang Ya, betul. memang, misal pimpinan perusahaan itu, paling tidak kan gitu ya. Atau Hmm. memang ada SK dari direktur CP itu mengangkat Hmm. sebagai project manager atau project site dari project itu. Tapi kalau misalnya tidak ada, berarti Bapak anggota tuh di sana. Kalau dimasukin semua kayaknya tebel bener Pak portofolionya Pak. Nah makanya tadi saya sarankan diambil saja yang 5 tahun terakhir. Kalaupun 5 tahun terakhir itu sangat banyak, Bapak pilih aja yang tinggi-tinggi, misalnya sebagai project leadernya aja, yang anggota nggak usah diklaim. Dipilih aja Pak. Dari nilai Gitu. paket yang tergede gimana? Boleh juga dari nilai paket yang Oke. terbesar juga boleh. Ah, Nah, difilter dari sana juga boleh. Sehingga kan kita tahu kompleksitas dari proyeknya kan. Dari nilai paket itu kan menggambarkan kompleksitas proyek, dari durasi proyeknya juga kan bisa kita lihat kompleksitasnya gitu. Difilter ya, aja Pak. Iya, ya udah. Maksudnya kalau disaring aja. dilampirin semua banyak benar Pak. Iya, iya, Nah, betul. saya tahun 2011. Ya udah. Nah, Terima kasih Pak. iya, sama-sama Pak. Baik Bapak Ibu, saya kira sudah cukup ya yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan sudah mendapat gambaran yang cukup jelas. Nah, ini berdasarkan pengalaman saja. Sebaiknya dicicil aja Bapak Ibu. Nampaknya aja simpel gitu. Ternyata konsumsi waktunya itu lumayan, lumayan banyak ya. Nggak ini juga kita nggak sadar juga gitu ya. Tiba-tiba waktunya aja udah jalan, baru mulai, stres nanti jadinya. Ya, karena panik memikirkan ini tanggal berapa, isinya apa. Gitu. Tapi kalau dosen yang kemarin ada transisi integrasi dupa tadi itu kan udah punya bahan, nah itu umumnya ya lebih gampang ya mindahin di bagian penelitian dan karya tulis gitu. Tapi ya bagian organisasi itu kan gampang ya. Jadi mengajarnya, pengabdian, publikasi itu tinggal mindahin aja.
Itu lebih dari cukup lah untuk yang dosen, agak tertolong bagi yang baru naik pangkat atau kemarin yang mau apa istilahnya rekognisi apa ekivalensi sistem integrasi. Jadi bisa dicicil dari sekarang, Bapak Ibu nggak usah ditunggu-tunggu informasi pembimbingnya, di gaspol aja dari sekarang, sehingga di bulan Juni itu kita harapkan udah pada ujian semua, syukur-syukur Mei udah mulai ada yang bergerak ya. Simpel aja kok, insya Allah nggak ada. Pokoknya jangan kepikiran seperti diperlakukan seperti mahasiswa S1 tesis, hilangkan tuh relax betul gitu ya. Dibilang santai nanti kita anggap kok kayaknya asal-asal ya. Tapi kalau saya mau bilang sebenarnya santai gitu, cuma ya kita harus formal aja, harus pakai jas, ya gitu ininya ya, regulasi di pasca kita kan harus ikut rumah kita gitu ya. Kalau saya sejak awal mengusulkan di sofa, ngopi, ngeteh gitu, ngobrol, kan PowerPoint bisa dijalankan pakai remote apa gitu ya. Tapi dibilang kawan-kawan, nanti salah paham lu orang, kita kayaknya nggak serius. Saya bilang ya supaya teman-teman nggak stres. Rata-rata keringat dingin, saya pun heran juga, stres-stres sekali. Karena nggak ada ditanya hitung-hitungan, ini nggak ada, benar-benar apa yang Bapak Ibu kerjakan, titik selesai itu. Jadi cerita-cerita aja isinya, semuanya cerita-cerita. Kadang-kadang curhat, pengalaman proyeknya juga keluar. Jadi benar-benar santai, nggak ada yang perlu dirisaukan itu. Jadi saya kira itu aja untuk memotivasi Bapak Ibu apa adanya. Mudah-mudahan kita bisa bersihkan seluruhnya selesai di Juni, nggak usah lama-lama. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf kalau ada hal yang tidak pada tempatnya. Jika ada hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal teknis, silakan komunikasi melalui Prodi. Nanti Prodi juga akan meneruskan kepada para tim dosen jika di Prodi belum mendapatkan informasi yang lengkap, sehingga ada kepastian dan tidak ada yang perlu diragukan dari Bapak Ibu semua. Terima kasih banyak, mohon maaf sekali lagi. Selamat Hari Raya, mohon maaf lahir batin sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ya, Pak. terima kasih Bapak Terima Ibu kasih, Pak. semuanya. Pak. Ya, sama-sama. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Bapak Ibu, yuk. Assalamualaikum, Pak. Izin deh, Prof. Waalaikumsalam. Yuk, Bu, Pak.